Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kaidah fikih telah dijelaskan bahwa al-aslu fil muamalatil khila wal ibaha ila bidalilin, yang artinya hukum asal di dalam bermuamalah adalah halal dan boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita sedang berpuasa, hal-hal yang semula boleh kita lakukan, maka ketika kita sudah berniat menjalani ibadah puasa, maka beberapa hal itu harus kita tinggalkan, harus kita jauhi. Karena apabila kita lakukan, maka batallah puasa kita. Dan apabila puasa kita sudah batal, maka kita wajib mengqodoknya di lain hari. Atau bahkan bisa jadi apabila kita nekat melakukannya, kita malah harus membayar kafarat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang apabila kita lakukan dapat membatalkan puasa. Di antaranya adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum awal hukumnya boleh, kapanpun boleh dilakukan. Tapi begitu kita sudah niat puasa, maka makan dan minum menjadi sesuatu yang dilarang, menjadi sesuatu yang harus kita tinggalkan sampai batas-batas waktunya, yaitu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yubayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Tsumma atimus siyama ilal lail. Yang artinya makan dan minumlah hingga terang bagimu atau nampak benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu hingga malam tiba, atau hingga sampai malam. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang membatalkan puasa berikutnya, yang apabila kita lakukan, yang dapat membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah apabila tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Tapi muntah dengan sengaja, puasa kita batal dan kita harus mengganti atau mengqodoknya di lain hari. Muntah yang tidak disengaja seperti muntah ketika kita naik kendaraan, mabuk kendaraan, maka muntahnya tidak batal. Tetapi muntah yang disengaja dengan memasukkan jari ke mulut, ke tenggorokan, ke rongga tenggorokan, atau memasukkan sesuatu sampai ke tenggorokan agar bisa muntah, maka puasanya menjadi batal. Dan orang yang muntah dengan sengaja, dia harus mengganti puasanya di lain hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan melalui hadisnya, yang artinya barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya mengqodok. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib baginya untuk mengqodok puasanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang dapat membatalkan puasa berikutnya adalah haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan, kaum perempuan. Haid dan nifas adalah karunia atau nikmat dari Allah yang tidak diberikan kepada semua makhluknya yang bernama manusia, antara laki-laki dan perempuan, tapi hanya khusus kepada kaum perempuan. Oleh karena itu, haid dan nifas
ini adalah sudah kodrat, sudah sunatullah. Maka jika seorang wanita ketika dia sedang berpuasa lalu datang haid, datang bulan atau nifas, baik itu di awal atau di akhir, maksudnya di pagi atau di sore hari, sudah menjelang berbuka, maka puasanya menjadi batal dan dia harus mengkodoknya di lain hari dan tidak harus membayar kafarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang dapat membatalkan puasa berikutnya adalah jima atau berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Imam Syaukani pernah mengatakan bahwa jima yang dilakukan dengan sengaja, maka tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Dia harus mengqadha, dia harus membayar kafarah. Tapi apabila dilakukan dengan tidak sengaja, maka sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya sama dengan orang yang lupa makan dan minum ketika dia sedang berpuasa. Maka tidak ada qadha dan juga tidak ada kafarah. Tapi tidak boleh pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa itu sama dengan dia melupakan dirinya. Hukumnya sama, tetap harus mengqadha dan membayar kafarah. Kalau makan, lupa makan, tidak membayar kafarah. Tapi kalau dia pura-pura lupa kemudian makan, maka dia harus mengqadha di lain hari. Demikian juga dengan jima. Ketika dia lupa kalau dia sedang berpuasa lalu berjima, maka hukumnya tidak ada qadha dan tidak ada kafarah. Tapi kalau dia sengaja melakukannya, maka dia harus mengqadha dan membayar kafarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Telah datang pada Rasulullah seorang laki-laki lalu berkata, "Ya Rasul, binasalah aku atau celakalah aku." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu binasa? Apa yang membuatmu celaka?" Orang itu menjawab, "Aku telah menjima istriku di bulan Ramadan di siang hari." Kemudian Rasulullah bersabda, "Merdekakanlah seorang budak." Orang itu menjawab, "Aku tidak akan sanggup membebaskan seorang budak." Lalu Rasulullah bersabda lagi, berilah makan orang miskin. Maka orang itu juga menjawab, "Aku juga tidak akan sanggup memberi makan orang miskin." Kemudian Rasulullah memerintahkan orang itu, "Duduklah." Setelah kemudian orang itu duduk, lalu datanglah orang bersedekah membawa semangkuk kurma di hadapan Rasulullah, disedekahkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada orang itu, pada laki-laki yang telah berjima di bulan puasa, "Bersedekahlah." Lalu laki-laki itu menjawab, "Di antara dua kampung ini tidak ada laki-laki, tidak ada keluarga yang lebih miskin dari saya ya Rasul." Kemudian Rasulullah pun tertawa sampai kelihatan giginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah menyuruhnya, ambillah kurma ini, lalu berilah makan keluargamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati di dalam kita berpuasa. Mari kita menjaga jangan sampai puasa kita rusak dengan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, baik membatalkan secara zahirnya maupun membatalkan secara pahalanya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.